warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Violina, pendidikan IPA NIM 19231019. Saya berasal dari kelompok 6, di mana kelompok kami membahas tentang tekanan. Dan pada video kali ini, saya akan membahas subbab, yaitu materi tentang tekanan pada zat cair. Baiklah, pertama kita akan membahas tentang tekanan hidrostatis. Kedalaman zat cair dan massa jenis zat cair dapat mempengaruhi tekanan yang dihasilkan oleh zat cair tersebut, atau yang kita sebut dengan tekanan hidrostatis. Nah, tekanan itu sendiri adalah besarnya gaya per satuan luas permukaan di mana tempat gaya itu bekerja. Secara sistematis, tekanan dapat kita tuliskan sebagai P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan, F adalah gaya, dan A adalah luas permukaan. Nah, pada zat cair, F atau gaya yang bekerja disebabkan oleh berat zat cair atau W yang berada di atas benda, sehingga tekanan dapat dituliskan dengan P sama dengan W per A, di mana P adalah tekanan, W adalah berat zat cair, dan A adalah luas permukaan. Nah, karena W sama dengan M dikali K, M sama dengan Rho dikali V, V sama dengan H dikali A, maka tekanan hidrostatis atau pH dapat dituliskan dengan pH sama dengan Rho dikali G dikali H dikali A per A dengan A sama, sehingga tekanan hidrostatis dapat kita tuliskan dengan pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Nah, selanjutnya yang kedua kita akan membahas tentang hukum Archimedes, di mana bunyi hukum Archimedes yaitu apabila sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan mengalami gaya ke atas yang mana besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gaya apung atau gaya ke atas sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Nah, gaya apung dapat kita cari dengan rumus FA sama dengan WBU dikurang WBA. FA gaya apung, WBU berat benda di udara, sedangkan WBA sama dengan berat benda di air. Nah, menurut Archimedes, berat benda apabila diukur di dalam air akan lebih ringan karena benda tersebut mendapat gaya ke atas. Berat zat cair yang dipindahkan dapat kita cari dengan WCP sama dengan MCP dikali G. MCP adalah massa zat cair yang dipindahkan dan G adalah percepatan gravitasi. Nah, karena MCP sama dengan Rho C dikali VCP, Rho C sama dengan massa jenis zat cair dan VCP volume zat cair yang dipindahkan, maka dapat kita cari bahwa besar berat zat cair yang dipindahkan sama dengan Rho C dikali G dikali VCP, yaitu massa jenis zat cair dikali percepatan gravitasi dikali dengan volume zat cair yang dipindahkan. Nah, salah satu penerapan dari hukum Archimedes adalah pada prinsip pembuatan kapal selam maupun kapal laut. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu tentang 3 posisi benda apabila dicelupkan ke dalam zat cair. Yang pertama yaitu terapung, yang kedua melayang, yang ketiga tenggelam. Nah, benda akan terapung apabila massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair. Yang kedua, benda melayang, yaitu terjadi apabila massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Yang ketiga, benda tenggelam, yaitu apabila massa jenis benda besar dari massa jenis zat cair. Nah, selanjutnya, yang ketiga kita akan membahas tentang hukum Pascal. Nah, salah satu penerapan hukum Pascal adalah pada dongkrak hidrolik. Nah, perhatikan model dari contoh dongkrak hidrolik berikut. Di sini ada F1, A1, F2, dan A2. Nah, apabila pada penampang A1 diberikan gaya sebesar F1, maka akan terbentuk tekanan yaitu P sama dengan F1 per A1. Nah, menurut Pascal, tekanan akan berjalan ke segala arah dengan besar yang sama, sehingga begitu juga terjadi pada penampang A2, sehingga tekanannya sama dengan P sama dengan F2 per A2. Nah, secara sistematis, persamaan pada dongkrak hidrolik dapat kita rumuskan dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2, atau F2 sama dengan A2 per A1 dikali dengan F1. Selanjutnya kita akan membahas penerapan tekanan zat cair pada tekanan darah. Pada tekanan darah yang terjadi pada pembuluh darah memiliki prinsip kerja yang sama dengan hukum Pascal. Menurut Pascal, itu semua terjadi karena tekanan yang terjadi pada pembuluh darah terjadi pada ruang tertutup. Pada saat jantung memompa darah, darah mendapatkan dorongan sehingga mengalir ke pembuluh darah. Pada saat darah mengalir ke pembuluh darah,
dinding pembuluh darah mendapatkan tekanan. Nah, tekanan itulah yang disebut dengan tekanan darah. Nah, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.